Ada seorang wanita bekerja di sebuah perusahaan. Permisi mbak, kalau mau ke ruangan bos itu lewat mana ya? Tinggal masuk mas, terus naik ke lantai 2. Ruangan bos ada di sebelah kanan. Walah iya mbak, makasih ya. Iya mas, sama-sama. Ngomong-ngomong, masnya ini karyawan baru ya? Iya mbak, bener banget. Saya itu karyawan baru di sini. Kalau mbaknya sendiri pasti karyawan lama ya? Nggak begitu lama kok mas, baru beberapa tahun doang. Duh ya ampun, karyawan baru ini ganteng banget. Udah ganteng, wangi lagi. Idaman aku banget deh. Oh iya mas, kalau boleh tahu masnya ngisi bagian apa? Saya pengisi bagian manajer mbak. Wah, berarti posisi masnya itu lebih tinggi dong daripada saya. Soalnya saya itu cuma karyawan biasa mas. Oh iya, kenalin mas, nama saya Salsa. Maksudnya pak. Walah, iya ya, Salsa. Kenalin juga nama saya Raka. Dan gak usah langsung formal gitu ya. Kamu masih bisa kok panggil saya itu Mas Raka atau nama langsung aja ndak apa-apa. Ya nggak bisa gitu lah pak. Kalau saya manggilnya pakai mas ataupun nama langsung, itu kan kurang sopan. Sedangkan loh, posisi bapak itu lebih tinggi daripada saya. Iya sih, tapi kan saya itu baru juga di sini. Iya nggak apa-apa. Oh iya, bapaknya mau saya antar langsung nggak ke ruangan bos? Kalau nggak ngerepotin boleh deh. Nggak ngerepotin sama sekali kok pak. Sekalian saya tuh mau ngambil berkas di samping ruangan bos. Walah, kalau begitu boleh deh, boleh. Ya udah yuk pak, mari saya antar. Ya ampun, beruntung banget aku bisa bantuin manajer baru yang ganteng, wangi dan juga sopan ini. Kira-kira Pak Raka ini udah punya pacar atau istri belum ya? Kalau belum aku pengen deketin deh. Lumayan kan kalau aku bisa punya pacar ataupun suami kayak Pak Raka ini. Salsa pun mengantarkan Raka ke ruangan bosnya. Nah ini dia Pak Raka, ruangan bosnya. Pak Raka bisa langsung masuk. Terima kasih banyak ya Salsa. Kalau begitu saya masuk dulu ke ruangan bos. Iya Pak Raka, sama-sama. Duh ya ampun, ganteng dan wangi banget sih. Bikin aku gak tahan deh, pengen ngedeketin tuh orang. Salsa, kamu ini kok senyum-senyum sendiri sih di depan ruangan bos? Jangan-jangan kamu itu suka sama bos ya? Ya ampun Ganta, Ganta, kamu ini datang-datang asal ngomong aja. Aku itu tadi abis nganterin manajer baru ke ruangan bos. Dan kebetulan ya, manajer baru kita itu orangnya ganteng, ramah, dan juga wangi. Jadi ya nggak ada salahnya dong kalau aku senyumin. Walah, jadi gitu toh. Tapi kalau orangnya itu udah pergi tapi kamu itu masih senyum-senyum, bukannya itu namanya suka ya? Enggak juga. Udah, kamu nih gak usah ngada-ngada. Orang aku juga baru ketemu hari ini sama manajer baru itu. Oh iya, ngomong-ngomong, manajer kita itu udah punya pacar atau istri belum ya? Ya ampun Salsa, Salsa, itu manajer loh, baru kerja di sini sehari. Kamu udah kepo aja, dia itu udah punya istri atau belum? Ya aku kan pengen tahu aja, emangnya nggak boleh apa? Ya boleh sih, tapi aku nggak tahu. Coba deh kamu itu tanya langsung sama manajer baru kita itu. Mana berani lah aku nanya langsung. Kamu nih aneh-aneh banget deh. Haha, ya nggak apa-apa lah, kan cuma nanya doang. Tapi aku itu dengar-dengar manajer baru itu kita lulusan dari luar negeri tahu. Wah, iya kah? Berarti pinter banget dong. Jelas lah. Dan ada yang ngomong kemarin bahwasannya pas manajer itu ngelamar kerja langsung diterima bahkan tanpa wawancara. Saking bagusnya pengalaman tuh orang tahu. Ya ampun, ternyata udah ganteng, wangi, pinter, dan berpengalaman lagi. Harus banget ya, ganteng sama wanginya tuh disebut. Hehehe, ya nggak apa-apa. Udahlah, aku mau ngambil berkas dulu ya di samping ruangan bos. Dari situ Salsa pun mulai mendekati Raka. Pak Raka, ini saya ada makanan loh buat Pak Raka. Saya masak sendiri. Wah, dalam rangka apa nih? Kamu itu ngasih saya makanan? Nggak dalam rangka apa-apa sih Pak. Cuman lagi pengen aja gitu bagi-bagi makanan. Saya juga bagiin makanan kok Pak sama karyawan kantor yang lain. Walah, jadi kamu itu ngasih makanan juga buat karyawan kantor yang lain ya? Iya Pak, soalnya saya itu hobi masak. Jadi ya kepikiran gitu buat bikin makanan. Terus dibagiin sama semua karyawan kantor. Wah, Masya Allah sekali kamu ini ya. Udah hobi masak, suka berbagi juga. Kagum deh saya sama kamu. Biasa aja kok Pak. Duh, andai aja istri aku itu bisa kayak si Salsa ini ya. Udah cantik, suka berbagi lagi. Pak Raka kok diam aja sih? Maaf ya. Duh, ini istri saya telepon nih. Saya angkat dulu ya. Walah, iya ya Pak, silakan.
Sialan, ternyata udah punya istri Pak Raka. Nyebelin banget deh. Padahal aku kira Pak Raka itu masih single. Sial, padahal aku udah effort banget selama ini ngedeketin dia. Tapi aku gak rela deh, dia udah punya istri. Bisa gak sih dia cerain istrinya terus nikah sama aku? Hahaha. Kalau kayak gini caranya, aku jadi gak mau nyerah deh. Tapi gak apa-apa kali ya kalau aku terus deketin Pak Raka. Siapa tahu gitu Pak Raka gak bahagia sama istrinya. Duh, aku jadi pengen nguping deh pembicaraan Pak Raka sama istrinya di telepon. Sementara itu, halo, assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Mas, kamu kok lama banget sih ngangkat teleponnya? Ya maaf, mas kan lagi sibuk kerja. Kamu ada apa tuh main panggil telepon jam segini? TF aku dong mas, uang belanja aku udah habis. Dek, perasaan uang belanja itu nggak kamu pakai buat belanjain kebutuhan rumah. Kok bisa habis secepat itu toh? Ya gimana mas, aku kan hobi shopping-shopping dan juga party-party. Jadi ya uangnya habis buat shopping dan juga party. Dek, kamu itu harusnya berubah lah. Kamu kan sekarang itu udah jadi istri mas. Ya kurang-kurangin party kayak begitu. Kalau shopping-shopping sih masih nggak apa-apa. Tapi ya tetap aja semua juga kamu itu harus batasin, nggak boleh berlebihan. Ya ampun mas, kamu kok malah ngatur-ngatur sih? Orang tua aku aja ya nggak berani ngatur-ngatur aku. Kamu nih cuma suami kok bisa-bisanya sih berani banget ngatur-ngatur. Loh, aku kan suami kamu. Jadi aku tuh punya hak dong buat mengatur kamu. Enak aja nggak ada. Kamu itu ya nggak ada hak sama sekali buat ngatur-ngatur hidup aku. Udahlah langsung TF aja. Aku itu mau langsung party habis itu shopping-shopping. Dek, halo? Belum juga selesai ngomong, udah dimatiin aja. Bingung banget aku itu ngadepin istri aku kayak gini. Dari belakang Salsa sudah menguping semua pembicaraan Raka dengan istrinya. Ya ampun, ternyata bener kan? Pak Raka itu nggak bahagia sama istrinya sekarang. Orang istrinya aja loh sikapnya kayak begitu. Kasian banget deh Pak Raka. Dia pasti butuh seorang wanita yang benar-benar mengerti. Gak kayak istrinya itu. Suka party-party dan shopping-shopping gak jelas. Kalau kayak gini kan aku jadi gak ragu untuk terus ngedeketin Pak Raka. Walaupun dia udah punya istri. Soalnya istrinya aja gak bener. Salsa, kamu itu ngapain ngomong sendiri? Ganta, kamu tuh bisa gak sih kalau ngomong jangan besar-besar? Nanti aku ketahuan loh sama Pak Raka. Wah, jangan-jangan kamu itu habis nguping pembicaraan Pak Raka ya? Enggak, kamu nih jangan asal nuduh ya. Habisnya kamu itu mencurigakan banget. Oh iya, ngomong-ngomong aku itu ada informasi nih buat kamu. Ternyata ya Pak Raka itu udah punya istri tahu. Walah, udah tahu aku mah. Ya kamu nih kok udah tahu sih? Ya udah dong, gini-gini aku tuh pinter loh cari informasi. Ya walaupun kamu itu udah tahu, setidaknya pura-pura nggak tahu kayak di depan aku. Biar aku itu kelihatan berguna ngasih informasi ini ke kamu. Iya kok maksa sih. Udah mending sana balik kerja lagi. Aku juga mau langsung balik ke meja kerja aku. Ya, ini juga aku itu mau balik ke meja kerjaku kok. Dari situ Salsa malah semakin gencar mendekati Raka. Ia sengaja berdandan cantik dan memberikan perhatian lebih kepada Raka. Selamat pagi Pak Raka. Oh iya Pak Raka, ini loh saya buatin bekal khusus untuk Pak Raka. Ini beneran kamu itu bawain bekal buat saya? Bener dong Pak, saya sengaja loh masakin bekal buat Bapak. Soalnya ini Bapak tuh kelihatan gak pernah bawa bekal dan makan di kantin terus. Ya ampun, makasih banget ya. Saya itu emang gak pernah dibawain bekal sama istri saya. Tapi ngomong-ngomong kamu nih, kalau saya perhatikan makin hari makin cantik aja deh. Ih Pak Raka mah bisa aja. Perasaan saya biasa aja kok Pak. Duh, kalau kayak begini terus bisa-bisa aku itu jatuh cinta sama si Salsa. Dia itu benar-benar wanita idaman aku. Apalagi beberapa hari ini, dia itu kelihatan cantik banget dan selalu perhatian sama aku. Aku jadi nyaman banget kalau ada di dekat dia. Gila, ini Pak Raka kalau lagi diem kelihatan ganteng banget. Aku jadi makin tergila-gila deh sama nih orang. Kapan ya aku bisa milikin dia seutuhnya? Duh ya ampun, kok aku jadi ikutan ngelamun sih? Pak Raka, kalau gitu saya permisi dulu ya. Bentar Salsa, gimana nanti pas istirahat makan siang kita makan siang bareng aja ya? Kamu juga bawa bekal untuk diri kamu sendiri kan? Iya Pak Raka, saya bawa kok. Tapi emangnya nggak apa-apa kalau Bapak makan siang bareng sama saya? Ya nggak apa-apa dong, lagian kamu itu udah repot-repot masakin bekal buat saya kan? Ya ampun, ini aku nggak lagi mimpi kan diajakin makan siang bareng Pak Raka. Seneng banget deh rasanya. Apa ini pertanda ya kalau Pak Raka itu udah mulai buka hati buat aku? Yaudah deh Pak Raka, saya mau makan siang bareng Pak Raka.
Sejak saat itu Salsa dan Raka pun semakin dekat, hingga akhirnya mereka pun menjalin hubungan terlarang. Hari ini kita makan malam di restoran yuk. Habis itu kita check-in di hotel. Ya mau banget lah, dan apa sih yang nggak buat kamu? Tapi sebentar ya, aku tuh balas chat istriku dulu. Dia itu minta transferan uang lagi nih. Ya ampun, kamu nih kok masih ngurusin istri kamu yang suka party dan shopping-shopping itu sih? Ya gimana, dia kan statusnya masih jadi istri aku. Iya sih, tapi kan dia tuh sama sekali nggak bisa bagian kamu. Mending ya kamu tuh cerain aja tahu itu istri kamu. Ya aku juga niatnya begitu, cuma sekarang waktunya nggak tepat. Istri aku tuh sekarang lagi hamil. Bukannya katanya kamu udah nggak pernah nyentuh istri kamu lagi? Kok dia bisa hamil? Nah itu dia, ini aku lagi nyari tahu nih. Siapa tahu kan aku itu tuh nggak sengaja nyentuh dia ketika lagi gak sadar. Atau emang dia itu selingkuh dari aku ya. Iya juga sih. Kalau gitu sini biar aku bantuin. Aku itu ahli tahu nggak dalam mencari informasi. Yang bener nih, tapi gimana caranya kamu itu nyari tahu? Gimana kalau aku nyamar jadi pembantu di rumah kamu? Dengan begitu kan aku bisa nyari tahu informasi. Dan juga bisa selalu ketemu sama kamu. Ini mah akal-akalan kamu aja, sengaja buat bisa ketemu sama aku terus. Tapi emangnya nggak apa-apa kalau kamu itu nyamar jadi pembantu. Takutnya kamu itu nggak nyaman lagi. Hehehe, tahu aja. Tapi tenang aja, aku nggak apa-apa kok. Lagian aku kan juga niatnya mau bantuin kamu, mengungkapkan apakah istri kamu itu hamil karena kamu atau karena dia selingkuh. Iya sih, tapi ntar gimana sama kerjaan kamu? Kamu kan juga harus kerja. Kalau nyamar jadi pembantu di rumahku, nanti kamu itu nggak bisa kerja dong. Kata siapa nggak bisa kerja? Aku mah tinggal izin aja sama si bos untuk kerja via online. Kan kerjaanku emang bisa dilakuin secara online. Oh alah, kalau gitu gas lah. Akhirnya Salsa pun menyamar menjadi pembantu di rumah Raka. Duh ya ampun, walaupun nyamar jadi pembantu, tapi ternyata enak juga ya. Soalnya bisa ketemu terus sama kamu. Ya nih, aku ngerasa seneng banget ada kamu yang selalu di rumah aku. Walaupun kamu itu nyamar jadi pembantu. Kamu tuh bener-bener wanita idaman aku tahu. Udah cantik, pinter masak lagi. Mana kamu itu rela nyamar jadi pembantu lagi supaya bisa ketemu terus sama aku dan bantuin aku. Ya iya dong, udah sesempurna ini kok masih belum dikasih kepastian sih. Sabar ya, pasti nanti aku itu bakal ngasih kepastian. Cuma nunggu waktu yang tepat aja kok. Oh iya, nanti malam kita main lagi yuk. Nanti malam istriku kan mau pergi party lagi. Wah, boleh-boleh. Istri kamu tuh. Ya ampun, lapar banget deh rasanya. Salsa, tolong masakin saya nasi goreng dok. Sudah bu, sudah saya masakin nasi goreng dan juga beberapa lauk pauk. Wah, yang benar kamu. Duh, ternyata enak juga ya punya pembantu. Kalau lapar udah dimasakin. Dan juga rumah udah bersih. Udah gak perlu ngurusin rumah lagi kayak gini mah. Loh, bukannya kamu itu selama ini juga gak pernah ngurusin rumah ya? Enak aja. Walaupun aku tuh gak masak, tapi aku tuh suka bersih-bersih rumah juga kali. Ya, tapi kan kamu itu gak memenuhi kewajiban kamu sebagai seorang istri. Ya ampun Mas Raka. Pagi-pagi gak usah ngajakin berantem apa? Udah, mending kamu itu pergi ke kantor kerja yang benar. Supaya kamu itu bisa TF aku uang yang banyak. Kamu ini dedek, jadi istri gak becus tapi minta TF terus. Dijaga ya mulut kamu itu. Yang gak becus itu kamu jadi suami. Udahlah, jadi bad mood aku. Salsa, nanti antar makanan ke kamar saya aja ya. Baik bu, nanti saya bakal antar makanan ke kamar ibu. Jangan kebablasan kalau ngomong. Istri kamu jadi bad mood tuh. Habisnya dia itu jadi istri gak becus banget sih, bikin aku itu kesel. Ya udah ya, aku itu berangkat kerja dulu. Siang harinya, Nah, udah selesai nih kerjaan aku hari ini. Tinggal aku kirim filenya ke bos deh. Itu kan suaranya si Rati ya. Dia kok kayak lagi teleponan gitu sama cowok. Coba deh aku nguping. Sekalian cari informasi. Iya sayang, aku juga kangen banget sama kamu. Nanti malam kita kan ketemu. Nanti kita main lagi ya sayang. Soalnya kalau main sama kamu tuh benar-benar bikin nagih. siap sayang. Jadi gak sabar deh nanti malam main sama kamu. Tapi kamu itu harus hati-hati ya, jangan sampai ketahuan sama suami kamu. Aman, suami aku gak bakal tahu kok. Dia itu sibuk kerja. Bagus deh kalau gitu. Oh iya, jangan lupa nanti malam kamu dandan yang cantik dan juga pakai parfum yang banyak ya, biar wangi. Tenang aja, aku bakal dandan yang cantik dan juga pakai parfum yang banyak supaya kamu makin kelepek-kelepek sama aku.
Sayang, kamu tahu nggak? Nih anak ya di dalam perut aku tuh nendang-nendang terus tahu. Kayaknya dia udah kangen deh sama ayahnya. Ya ampun, gemes banget sih. Tapi suami kamu jangan sampai tahu loh kalau anak yang dalam kandungan kamu itu anak aku. Udah, kamu mah tenang aja. Dia tuh nggak bakal tahu kok. Walaupun dia sekarang udah agak curiga sih. Soalnya kan dia udah nggak pernah nyentuh aku. Ya ampun, ternyata selama ini istrinya Raka beneran selingkuh. Bahkan selingkuhannya itu adalah ayah dari anak yang dikandung sama dia. Ya ampun Rati. Bisa-bisanya sih kamu menyelingkuhi seorang Raka yang ganteng, baik, dan juga pinter. Untung aja ada aku yang bakal bagian Raka. Kalau enggak, si Raka bisa sedih tuh seumur hidup karena udah diselingkuhin sama Rati. Kalau gitu, aku harus kasih tahu si Raka nih. Setelah memberitahu Raka, Salsa dan Raka pun memutuskan untuk menggerebek Rati dengan selingkuhannya. Oh, jadi gini kelakuan kamu di belakang aku ya. Kamu selingkuh sama laki-laki ini sampai hamil. Kalau iya emangnya kenapa, ha? Lagian ya, aku tuh nggak pernah bahagia tahu nggak nikah sama kamu. Kamu kira aku itu bahagia nikah sama kamu, ha? Nggak sama sekali, Rati. Kamu loh nggak becus jadi istri, tapi kerjanya minta transfer terus. Loh, tapi bentar-bentar. Kamu bukannya salah satu karyawan di tempat kerja saya ya? Loh, Ganta? Jadi selama ini kamu selingkuh sama istrinya Raka? Loh, Salsa, kok kamu itu bisa ada di sini juga sih? Dan emang benar aku itu udah selingkuh sama istrinya Pak Raka? Ya ampun, kenapa semuanya jadi plot twist gini sih? Hahaha, kocak ya. Yang lebih plot twist lagi, kamu sama Mas Raka kan juga selingkuh. Aku tahu kok kalau kamu itu sebenarnya cuma nyamar jadi pembantu supaya bisa nyari informasi dan sekalian ketemu terus sama Mas Raka. Oh, jadi kamu udah tahu, Ratih. Baguslah kalau begitu. Dengar ya, kamu tuh jadi wanita gak bersyukur banget tahu nggak? Padahal suami kamu itu spek idaman banget. Tapi bisa-bisanya loh, kamu lebih milih si Ganta ini yang kerjaannya cuma jadi karyawan biasa dan gak ganteng-ganteng banget. Salsa, kamu ngomong tuh dijaga dikit kenapa sih? Lagian kamu juga nggak ada bedanya sama kami. Kamu kan juga menjalin hubungan sama Pak Raka. Jujur, aku tuh kaget sih. Sayang, kamu kok nggak bilang-bilang sih ke aku? Ya maaf sayang, aku nggak sempat bilang sama kamu. Ya udahlah, semuanya juga udah terjadi dan terbongkar. Ya udah kalau begitu, Rati mending kita itu cerai aja. Kamu nikah aja tuh sama si Ganta yang udah menghamili kamu dan aku itu bakal nikahin Salsa. Oke, lagian aku juga udah berniat mau cerai sama kamu. Ya udahlah, mending kalian berdua itu pergi dari sini. Aku sama si Ganta mau lanjut main. Iya kan sayang? Bener tuh, udah kalian pergi aja sana. Iya, kita bakal pergi. Udah yuk Raka, mending kita main juga, tapi di rumah, jangan di sini. Gas lah, jangan lupa Rati, besok kita urus perceraian kita. Iya, tenang aja kali. Sungguh plot twist yang sangat membagongkan. Akhirnya Raka bercerai dengan Rati dan menikah dengan Salsa. Ya ampun, aku benar-benar gak nyangka deh kalau kita udah bisa nikah sekarang. Ya Salsa, aku juga nggak nyangka akhirnya aku itu mendapatkan istri seperti kamu yang selama ini aku idam-idamkan. Bukan seorang istri yang kerjanya party dan shopping nggak jelas. Tapi kalau dipikir-pikir lucu banget ya. Ternyata istri aku itu selingkuh sama Ganta, sedangkan aku selingkuh sama kamu. Iya, rasanya lucu banget gak sih? Ternyata kamu sama mantan istri kamu itu dulu sama-sama selingkuh. Iya dong, tapi kalau boleh jujur, aku itu bersyukur tahu nggak bisa nikah sama kamu sekarang. Soalnya selama hidup aku belum pernah dicintai secara tulus seperti dicintai sama kamu. Walaupun di awal cara kita berhubungan itu salah, tapi aku tuh benar-benar nggak mau kehilangan kamu dan pengen mempertahankan pernikahan ini sampai tua nanti. Ya ampun, kamu bilang kayak begitu aku jadi pengen nangis deh. Tapi tenang aja, aku juga pengen kok mempertahankan pernikahan ini sampai kita tua nanti. Kita perbaiki diri bareng-bareng ya. Kita lupain semua masa lalu kita yang buruk itu dan berubah jadi orang yang lebih baik sama-sama. Ya bener banget. Salsa dan Raka pun akhirnya hidup bahagia bersama. Oh gitu.